Kita semua pernah mendengar pepatah bahwa dewasa itu tahu kapan harus menahan diri. Di antara sekian banyak perilaku yang dipuji karena dianggap dewasa, ada satu keputusan yang tampaknya paling sederhana. Memilih untuk tidak mengungkapkan perasaan, pendapat, atau keberatan kita, bahkan ketika hati sudah berteriak meminta ruang untuk didengar. Di permukaan, keputusan ini tampak seperti tindakan yang terkontrol, penuh kebijaksanaan, bahkan terkesan berani karena menahan diri dari konflik. Namun, di balik tirai ketenangan itu, seringkali tersembunyi rasa malu yang menumpuk, rasa tidak dihargai, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak Anda menelusuri mengapa keputusan, diam demi terlihat dewasa, ini bisa berujung pada rasa memiskin, apa mekanisme tersembunyi yang menggerakkannya, serta dua alternatif yang lebih sehat untuk mengekspresikan diri tanpa mengorbankan integritas pribadi. Pembukaan dimulai dengan sebuah cerita yang mungkin tidak asing bagi banyak dari kita. Bayangkan seorang karyawan bernama Rina, berusia 32 tahun, yang baru saja dipromosikan menjadi tim leader di sebuah perusahaan startup. Pada rapat pertama setelah promosi, seorang rekan mengusulkan strategi pemasaran yang menurut Rina jelas tidak realistis karena anggaran terbatas. Namun, alih-alih menyuarakan keberatannya, Rina memilih untuk tersenyum, mengangguk, dan menuliskan catatan singkat di buku agenda. Ia berpikir, sebagai pemimpin, saya harus tampak tenang dan tidak mengganggu suasana. Hasilnya, strategi tersebut dijalankan, dan dalam 3 bulan, tim mengalami penurunan penjualan yang signifikan. Rina merasa malu, bukan hanya karena kegagalan strategi, melainkan karena ia menyadari bahwa ia telah menutup suara internalnya demi menampilkan citra dewasa yang ternyata rapuh. Konteks di mana keputusan ini muncul sangat beragam. Di tempat kerja, banyak orang menahan diri untuk menghindari konfrontasi dengan atasan atau kolega, menganggap bahwa mengemukakan pendapat yang berlawanan akan menodai reputasi profesional mereka. Di lingkungan keluarga, anak-anak yang sudah dewasa seringkali menahan keluh kesah mereka kepada orang tua demi menjaga keharmonisan rumah tangga, padahal hal tersebut menimbulkan penumpukan emosi yang tak terungkap. Di pertemanan, ada pula yang memilih untuk tidak menolak undangan atau permintaan karena takut dianggap tidak mature. Semua situasi ini memiliki benang merah yang sama, sebuah keputusan yang tampak dewasa di permukaan, namun pada kenyataannya menutup ruang bagi kejujuran diri. Mekanisme tersembunyi yang membuat keputusan ini berujung pada rasa memiskin dapat dijelaskan lewat 3 lapisan psikologis. Pertama, ada tekanan sosial yang menanamkan standar bahwa dewasa berarti mengendalikan emosi, menahan diri, dan tidak mengganggu arus. Ketika seseorang menuruti standar ini, ia secara tidak sadar menempatkan diri pada posisi penonton dalam drama kehidupannya, bukan sebagai aktor utama. Kedua, terdapat dinamika internal yang disebut self-silencing atau menyunyikan diri sendiri. Proses ini melibatkan penekanan pada kebutuhan pribadi demi mengakomodasi ekspektasi orang lain, yang pada gilirannya mengikis rasa identitas dan menurunkan kepercayaan diri. Ketiga, ada konsekuensi jangka panjang berupa cognitive dissonance atau ketidaksesuaian antara apa yang dipikirkan seseorang, saya memiliki pendapat penting, dan apa yang ia lakukan, saya tetap diam. Ketidaksesuaian ini menimbulkan stres, rasa bersalah, dan pada akhirnya rasa malu ketika hasilnya tidak sesuai harapan. Setelah memahami akar permasalahan, penting bagi kita untuk membangun kerangka solusi yang tidak hanya mengubah perilaku, melainkan juga mengubah pola pikir yang mendasarinya. Kerangka ini dapat dibagi menjadi 3 fase, penyadaran, transformasi, dan penerapan. Pada fase penyadaran, individu perlu mengenali momen-momen di mana ia memilih diam, menyadari motivasi di balik keputusan tersebut, dan mengidentifikasi konsekuensi yang muncul. Pada fase transformasi, fokus bergeser pada mengubah keyakinan internal tentang apa arti menjadi dewasa, menggantinya dengan pemahaman bahwa dewasa juga berarti berani menyuarakan diri secara konstruktif. Pada fase penerapan, individu mempraktikkan cara-cara baru untuk mengekspresikan pendapat atau perasaan, dengan memperhatikan konteks, tujuan, dan dampak yang diharapkan. 2 alternatif yang lebih sehat untuk menggantikan keputusan, diam demi terlihat dewasa, adalah komunikasi asertif dan teknik post-reflect act. Komunikasi asertif bukan berarti menjadi agresif atau memaksakan pendapat, melainkan menyampaikan apa yang dirasa dengan jelas, hormat, dan berlandaskan pada fakta. Teknik post-reflect act mengajarkan seseorang untuk memberi jeda sejenak ketika muncul keinginan untuk menahan diri, kemudian merenungkan apa yang sebenarnya ingin disampaikan, dan akhirnya bertindak dengan cara yang paling tepat. Kedua pendekatan ini dapat diintegrasikan ke dalam rutinitas harian, sehingga keputusan untuk berbicara tidak lagi terasa menantang, melainkan menjadi bagian alami dari interaksi. Langkah pertama dalam mengimplementasikan komunikasi asertif adalah mengenali bahasa tubuh dan nada suara yang mendukung pesan.
Saat Anda ingin menyampaikan keberatan, mulailah dengan pernyataan yang bersifat saya daripada kamu. Misalnya, alih-alih mengatakan, kamu selalu mengabaikan anggaran. Katakan, saya merasa khawatir ketika anggaran tidak dipertimbangkan secara realistis. Dengan mengedepankan perspektif pribadi, Anda mengurangi potensi defensif dari lawan bicara. Selanjutnya, penting untuk menyertakan fakta konkret yang mendukung argumen, sehingga diskusi tetap berfokus pada data, bukan pada emosi semata. Dalam contoh Rina, ia dapat menyampaikan, berdasarkan laporan keuangan 3 bulan terakhir, anggaran pemasaran tidak dapat melebihi 15% dari total pendapatan, sehingga strategi ini berisiko. Penyampaian yang terstruktur ini memberi ruang bagi atasan atau rekan untuk menilai secara objektif, sekaligus menunjukkan bahwa Rina memiliki kontrol atas situasi. Setelah menyampaikan pendapat, langkah selanjutnya adalah membuka ruang dialog. Tanyakan pendapat lawan bicara. Misalnya, bagaimana menurut Anda jika kita menyesuaikan target dengan anggaran yang ada? Atau, apakah ada alternatif yang dapat kita pertimbangkan bersama? Dengan mengundang partisipasi, Anda tidak hanya menunjukkan rasa hormat, tetapi juga mengubah dinamika menjadi kolaboratif, bukan konfrontatif. Jika respons yang diterima masih menolak, tetap tenang dan berikan waktu bagi semua pihak untuk memikirkan kembali. Disinilah teknik post-reflect act berperan penting. Setelah menyampaikan pendapat, beri jeda, resapi reaksi, dan kemudian tentukan langkah selanjutnya, apakah itu mengajukan proposal tertulis, meminta pertemuan lanjutan, atau menyiapkan data pendukung tambahan. Langkah kedua dalam mengadopsi post-reflect act dimulai dengan menciptakan kebiasaan jeda singkat sebelum respons situasi yang memicu keinginan untuk menahan diri. Misalnya, ketika Anda berada dalam rapat dan merasakan dorongan untuk menyimpan pendapat, ambil napas dalam-dalam, hitung sampai 3, dan tanyakan pada diri sendiri apa yang sebenarnya ingin Anda sampaikan. Apakah itu keberatan terhadap ide, saran perbaikan, atau sekadar klarifikasi? Dengan memisahkan emosi awal dari proses berpikir, Anda memberi ruang bagi otak untuk menilai urgensi dan relevansi pesan. Jika setelah refleksi Anda masih merasa penting untuk berbicara, langkah berikutnya adalah menyiapkan cara penyampaian yang tepat. Pada tahap ini, Anda dapat menuliskan poin-poin utama secara singkat di kertas atau catatan ponsel, sehingga saat berbicara, pesan tersampaikan secara terstruktur dan tidak melantur. Setelah menyiapkan pesan, tindakan selanjutnya adalah mengeksekusi dengan cara yang paling sesuai dengan konteks. Di ruang rapat formal, Anda dapat mengangkat tangan dan meminta kesempatan berbicara, atau menunggu giliran setelah pembicara selesai. Di situasi informal, seperti obrolan santai dengan teman, Anda dapat menyisipkan komentar dengan nada ringan. Misalnya, sebenarnya saya ada pemikiran lain tentang hal itu. Boleh saya sharing? Kunci utama adalah konsistensi. Setiap kali Anda berhasil mengungkapkan pendapat secara asertif, otak Anda akan mengasosiasikan tindakan tersebut dengan hasil positif, baik itu mendapatkan masukan konstruktif atau memperbaiki keputusan bersama. Seiring waktu, rasa takut untuk berbicara akan berkurang, dan rasa percaya diri akan meningkat. Tidak ada pendekatan yang bebas risiko. Dalam mengimplementasikan komunikasi asertif, kesalahan umum yang sering muncul adalah terlalu menekankan pada saya tanpa menyertakan konteks yang relevan, sehingga pesan terasa terlalu personal dan kurang objektif. Untuk mengoreksinya, pastikan setiap pernyataan didukung oleh data atau contoh konkret, sehingga lawan bicara dapat melihat nilai praktis dari apa yang Anda sampaikan. Kesalahan lain adalah mengabaikan respons nonverbal lawan bicara. Jika mereka tampak defensif atau tidak nyaman, pertimbangkan untuk menyesuaikan nada atau menawarkan jeda tambahan. Di sisi post-reflect act, risiko utama adalah terjebak dalam penundaan yang berlarut-larut, sehingga kesempatan untuk menyampaikan pendapat hilang. Untuk menghindarinya, tetapkan batas waktu internal. Misalnya, saya akan memutuskan dalam 2 menit apakah akan mengemukakan pendapat atau tidak. Batas waktu ini membantu menjaga keseimbangan antara refleksi yang produktif dan tindakan yang tepat waktu. Setelah beberapa minggu menerapkan kedua teknik tersebut, penting untuk mengukur apakah perubahan perilaku sudah memberikan dampak yang diharapkan. Salah satu cara evaluasi adalah dengan mencatat setiap kali Anda berhasil menyampaikan pendapat, apa respons yang diterima, dan bagaimana perasaan Anda setelahnya. Buatlah jurnal singkat yang mencakup situasi, keputusan yang diambil, berbicara atau tetap diam, hasil yang terjadi, serta penilaian subjektif tentang rasa puas atau kecewa. Dari data tersebut, Anda dapat mengidentifikasi pola. Apakah ada situasi tertentu di mana Anda masih cenderung menahan diri? Apakah respons positif lebih sering muncul ketika Anda menggunakan fakta konkret? Dengan meninjau catatan secara berkala, Anda dapat menyesuaikan strategi, memperkuat kebiasaan asertif, dan mengurangi kecenderungan kembali ke pola diam demi terlihat dewasa.
Contoh nyata lain yang memperlihatkan keberhasilan pendekatan ini datang dari seorang ayah bernama Budi, berusia 45 tahun, yang selama bertahun-tahun menahan keluh kesahnya tentang pembagian tugas rumah tangga dengan istri. Pada suatu malam, setelah anak-anak tidur, Budi memutuskan untuk menggunakan teknik post-reflect act. Ia mengambil napas dalam-dalam, menuliskan 3 poin utama yang ingin dibicarakan: beban pekerjaan rumah, kebutuhan waktu pribadi, dan harapan akan pembagian tugas yang lebih adil. Pada keesokan harinya, ia mengajak istrinya duduk bersama, menyampaikan dengan kalimat, "Saya merasa lelah ketika harus mengurus semua pekerjaan rumah sendirian, dan saya khawatir hal ini memengaruhi kualitas waktu bersama keluarga." Istrinya merespon dengan empati, mengakui bahwa ia juga merasakan tekanan yang sama, dan keduanya menyusun jadwal pembagian tugas yang lebih seimbang. Dari pengalaman Budi, terlihat jelas bahwa mengubah keputusan, diam demi tampak dewasa, menjadi komunikasi terbuka tidak hanya mengurangi rasa malu, tetapi juga meningkatkan kualitas hubungan. Setelah menelusuri akar masalah, mekanisme tersembunyi, serta 2 alternatif yang lebih sehat, mari kita rangkum pelajaran utama yang dapat diambil. Keputusan untuk tetap diam demi menampilkan citra dewasa sebenarnya merupakan ilusi yang mengorbankan kejujuran diri dan kesejahteraan emosional. Dengan menyadari bahwa kedewasaan sejati meliputi kemampuan mengungkapkan perasaan secara tepat, kita membuka pintu bagi hubungan yang lebih otentik, keputusan yang lebih baik, dan rasa percaya diri yang lebih kuat. Komunikasi asertif dan teknik post-reflect act menjadi alat praktis yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks, mulai dari rapat kerja, diskusi keluarga, hingga pertemanan. Kunci keberhasilan terletak pada konsistensi, refleksi, dan evaluasi berkelanjutan. Sekarang giliran Anda. Luangkan beberapa menit untuk memikirkan situasi terakhir di mana Anda memilih diam karena ingin terlihat dewasa. Apa yang sebenarnya Anda rasakan saat itu? Apakah keputusan tersebut memberi manfaat atau justru menimbulkan rasa malu? Coba aplikasikan satu langkah sederhana. Pada kesempatan berikutnya, sebelum menahan diri, beri diri Anda jeda 3 detik, tuliskan satu kalimat yang menggambarkan apa yang ingin Anda sampaikan, dan ucapkan dengan nada yang tenang. Perhatikan reaksi yang muncul, catat perasaan Anda setelahnya, dan bandingkan dengan pengalaman sebelumnya. Dengan melakukan percobaan kecil ini secara berulang, Anda akan mulai merasakan perubahan dalam cara Anda berinteraksi dengan dunia. Terima kasih telah menyimak penjelasan panjang lebar ini. Jika Anda merasa topik ini relevan dengan kehidupan Anda, jangan ragu untuk menuliskan komentar di bawah, berbagi pengalaman, atau mengajukan pertanyaan. Diskusi kita di kolom komentar dapat menjadi ruang belajar bersama, di mana kita saling memberi masukan dan dukungan. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan menggali lebih dalam tentang kebiasaan-kebiasaan kecil yang ternyata memiliki dampak besar pada kebahagiaan kita. Tetap berani, tetap otentik, dan jangan biarkan keputusan, diam demi terlihat dewasa, menghalangi Anda menjadi versi terbaik diri Anda. Selamat mencoba, dan semoga perjalanan Anda menuju komunikasi yang lebih sehat membawa banyak keberhasilan. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.